Salam, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nila Dewi Triani dengan NIM 2511011121. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan. Yang pertama, hubungan filsafat dan pendidikan. Asal-usul filsafat berasal dari kata philos, artinya cinta, dan sophia, artinya kebijakan. Berarti cinta kebijakan. Peran dalam pendidikan filsafat menjadi dasar dan panduan bagi tujuh nilai dan proses pelajaran. Fungsi refleksi membantu menjawab pertanyaan tentang arah, makna, dan esensi manusia dalam pendidikan. Pandangan Ki Haji Dewantara, pendidikan harus mengembangkan potensi anak untuk mencapai kebahagiaannya dan keselamatannya. Bayat tanpa dasar filosofis, metode pelajaran tanpa refleksi filsafat dapat membuat pendidikan kehilangan arah. Peran guru. Guru sebagai pengambilan keputusan moral dan efektual seperti memahami filsafat agar mampu menentukan arah pembelajaran. Dan yang ketujuh, dalam konteks perubahan kurikulum, guru perlu mengembangkan nilai-nilai klasik, disiplin moral dengan pendekatan modern aktivitas kreatif agar siswa menjadi cerdas sekaligus karakter. Hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Yang pertama, makna dasar. Pengetahuan hasil pemahaman manusia terhadap kenyataan melalui pengalaman dan pemikiran. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang terorganisir, sistematis, dan dapat diuji secara ilmiah. 2. Dalam pendidikan, pengetahuan diperbolehkan melalui interaksi siswa dengan lingkungan. Pentingnya berpikir kritis dan pelajaran berbasis penemuan pandangan tokoh. Dewi. Pendidikan pembangunan pengalaman melalui referensi dan metode ilmiah. Piaget. Pengetahuan dikonsumsi secara aktif dan bermakna. Plato. Pengetahuan mencakup aset moral dan intelektual. Peran dalam pembelajaran. Mendorong siswa berpikir kritis, menceramahkan masalah, dan menarik kesimpulan. Menghubungkan teori dengan praktik agar pembelajaran kontekstual. Peran guru. Sebagai fasilitator dan pembinaan proses pembelajaran, bukan sekedar penyampaian informasi. Harus memperbarui pengetahuan sesuai pengembangan zaman dan teknologi. Implikasi kebijakan pendidikan. Kurikulum perlu menilai proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Pendidikan harus mengembangkan aspek moral dan sosial secara seimbang. Makna filsafat. Upaya memahami keberadaan, pengetahuan, dan nilai sebagai dasar berpikir dalam pendidikan. 2. Peran filsafat dalam pendidikan. Memberikan arahan, tujuan, dan dasar moral intelektual bagi kebijakan serta praktik pendidikan. Ketiga, hubungan dengan perubahan sosial. Filsafat menjaga agar pendidikan moral tetap memiliki identitas di tengah kemajuan ilmu pendidikan. Keempat, pembelajaran modern menekankan aktivitas kolaborasi dan pengalaman nyata, learning by doing. Kelima, aliran filsafat yang mengaruhi pendidikan modern. Pelajaran melalui pengalaman mengembangkan potensi dan keunikan individu. Ekstanisme menemukan tanggung jawab dan kebebasan siswa. 6. Dampak terhadap praktik pendidikan. Pendidikan berpusat pada siswa. Menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan berharga terhadap keunikan individu. Refleksi filsafat. Ilmu dalam transformasi kurikulum. 1. Tantangan utama perlarian dari pendekatan tradisional, disiplin, moralitas guru, ke pendekatan modern student cermat learning. Diperlukan keseimbangan melalui refleksi filsafat ilmu. Ontologi, hakikat manusia dan pendidikan. Tradisional, siswa perlu bimbingan ketat. Modern, siswa mampu berpikir dan mengembangkan potensi. Solusi, pendidikan harus memanusiakan
manusia dengan berpikir kritis dan nilai moral. 3. Epistemologi, hakikat pengetahuan. Tradisional, pengetahuan bersifat tetap transfer guru. Modern, pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Guru memberikan struktur sambil memberikan ruang eksplorasi bagi siswa. Nilai dan tujuan pendidik. Tradisional menaikkan karakter dan disiplin. Modern menekankan kreatif dan kebebasan berpikir. Keduanya perlu dipadukan agar pendidikan berseimbang secara moral dan sosial intelektual. Perbandingan pendidikan klasik dan modern. 1. Perubahan kurikulum. Beralih dan pendekatan guru statis ke student cermat learning. Mengandung dimensi filosofis dengan hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Pendidikan klasik. Fokus disiplin, otoritas guru dan hafalan. Tujuan membentuk karakter dan keteranturan berpikir. Kelebihan memenangkan tanggung jawab dan disiplin. Kekurangnya pendukung kreatif dan berpartisipasi siswa. Pendidikan modern. Fokus pengalaman aktif, interaksi sosial, refleksi guru sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek belajar. Kelebihan mendorong kemandirian dan berpikir kritis. Kekurangan kebebasan berlebih dapat menimbulkan kebingungan. Analisis kritis perlu keseimbangan antara nilai klasik dan modern. Transformasi harus terhadap menyesuaikan keseimbangan guru dan siswa. Modern ideal. Pendekatan itu mengembangkan disiplin klasik dan kebebasan modern. Baik di sini. Terima kasih atas penyimaan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.